Episode 3 dibuka dengan Sheriff Boyd yang sedang berbicara dengan Frank yang saat ini berada di dalam tahanan kota. Frank berada sementara di tempat itu sambil bersiap menunggu hukuman yang akan diberikan padanya sebagai akibat kelalaiannya yang membuat istri juga anaknya meninggal secara tragis. Sementara itu di rumah koloni, Donna terlihat sedang berusaha menjelaskan semua tentang kota dan hal-hal mengerikan yang terjadi selama ini di kota pada Jet. Yang tentu saja Jet tidak percaya. Dia malahan berpikir kalau rekannya Toby lah yang membuat semua lelucon ini sebagai usaha untuk mengisenginya. Karena dia dan Toby memang sama-sama ahli dalam bidang software entertainer. Mendengar itu, Donna hanya memandang Jet dengan tajam sambil berpikir, ya udahlah terserah, yang penting dia udah berusaha ngejelasin. Pada saat yang sama, Pastor Cathy berbicara panjang lebar dengan Jim juga Tabitha bahwa para monster itu hanya keluar di malam hari. Dan mereka senang berbisik mencoba merasuki pikiran orang agar diizinkan masuk. Dan biasanya anak-anaklah yang menjadi target yang paling rentan. Tabitha lalu bertanya, kenapa kok para warga terlihat biasa saja dengan situasi ini, padahal kota yang mereka tinggali ini kan sangat mengerikan. Pastor Cathy menjawab kalau mereka semua terlihat biasa saja karena tak ada yang dapat mereka lakukan untuk merubah keadaan. Mau tak mau, mereka terpaksa berdamai dengan situasi dan menjalani hari-hari mereka untuk bertahan hidup. Karena itulah dibutuhkan kepemimpinan di kota itu untuk menjaga agar semuanya tetap terkendali. Dan bila ada warga yang karena kelalaiannya menyebabkan warga lain meninggal, ada hukuman yang sudah mereka persiapkan. Ada kotak besi yang mereka taruh di tengah kota untuk menempatkan warga yang lalai agar menjadi santapan para monster. Hukuman inilah yang nanti malam akan diterapkan pada Frank. Meskipun selama ini mereka belum pernah harus menggunakan kotak itu, Frank akan menjadi yang pertama. Setelahnya, Pastor Cathy pun mengantar Jim juga Tabitha ke rumah yang akan mereka tempati. Rumah yang sebelumnya ditempati oleh Frank beserta keluarganya. Tabitha yang melihat bekas-bekas darah di kamar atas terlihat sedikit tidak nyaman. Tapi apa boleh buat, tidak ada lagi rumah kosong di kota itu yang bisa mereka tempati. Di tempat lain, tampak Ethan yang kondisinya sudah lebih baik berjalan-jalan di depan rumah koloni dan berkenalan dengan pria unik bernama Victor. Victor yang terlihat berjalan bolak-balik bilang pada Ethan kalau dia sedang memeriksa apakah pohon-pohon di sekitar tempat itu berpindah posisi. Mendengar itu, Ethan langsung tertarik. Karena ya, kalau dilihat-lihat Victor ini jiwanya masih anak-anak dan memiliki daya hayal yang tinggi, sehingga cocok sama Ethan. Selain itu, Ethan juga bertanya apakah Victor melihat anak kecil berbaju putih di sekitar tempat itu. Tapi tak lama Julie datang, menyuruh Ethan agar segera masuk dan jangan banyak bicara dengan pria aneh seperti Victor. Pada saat yang sama, Jet yang sedang berkeliling kota menemukan sebuah gudang di atas bukit dan mencoba memeriksanya. Di dalam gudang itu, dia menemukan sebuah pintu yang ketika dibuka memperlihatkan sebuah penglihatan yang mengerikan juga sebuah simbol aneh. Jet tentu saja kaget setengah mati. Tapi begitu penglihatan itu tiba-tiba menghilang, dia malah berpikir kalau itu adalah semacam efek CGI yang dibuat oleh Toby untuk menakut-nakuti dirinya. Sontak Jet jadi tambah bersemangat. Berpikir kalau si Toby benar-benar jenius, bisa bikin kondisi macam begini buat ngeprank dia. Sementara itu, di tempat Pastor Cathy, Sheriff Boyd sedang galau. Apakah mereka jadi akan menghukum Frank di kotak itu nanti malam atau tidak? Karena sebenarnya dia nggak tega. Tapi, Pastor Cathy bilang kalau hal itu harus dilakukan. Karena mereka selama ini sudah susah payah membuat peraturan untuk menjaga ketertiban di kota. Jadi, peraturan adalah peraturan. Mereka tetap harus menghukum Frank sebagai contoh bagi warga lainnya. Setelahnya, Sheriff Boyd pun mendatangi Frank, memberikan sebuah batu simbol dan menyuruhnya untuk pergi diam-diam 1 kilometer ke arah hutan. Di sana, terdapat sebuah gubuk kecil yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal Frank. Kelihatannya, dia benar-benar gak tega buat ngehukum Frank, teman tante. Beberapa saat kemudian, para warga mengadakan rapat yang diadakan sebagai media untuk para pendatang baru memilih tempat tinggal mereka. Jika memilih batu, maka berarti mereka akan tinggal di tengah kota bersama Sheriff Boyd. Dan bila memilih bunga, maka mereka akan tinggal di rumah koloni bersama-sama dengan Donna. Dan sebelum para pendatang memilih, Sheriff Boyd tiba-tiba mengubah topik.
Kelihatannya, dia ingin menyampaikan bahwa dia tidak jadi menghukum Frank dan akan memberikannya kesempatan kedua. Tapi Frank datang dan bilang kalau dia tidak ingin dimaafkan. Kesalahannya sangat besar dan dia sudah siap untuk menerima hukumannya. Melihat itu, Jed yang masih berpikir kalau ini semua hanyalah permainan belaka meledek mereka semua, membuat Sheriff Boyd jadi kesal dan langsung memaksanya untuk memilih batu atau rumput, yang tentu saja Jed memilih batu. Dan begitu juga dengan Jim, Tabitha, juga Ethan yang memilih batu. Berbeda dengan Julie yang tanpa disangka-sangka memilih bunga. Dia ingin tinggal di rumah koloni bersama dengan Fatima juga Alice. Jim dan Tabitha tentu saja kaget. Tapi Sheriff Boyd menenangkan dengan bilang kalau semua warga berhak memilih sendiri. Dan lagi mereka nggak perlu khawatir, karena Alice putranya juga tinggal di rumah koloni, dan dia pastinya akan menjaga Julie. Setelah rapat selesai, Kenny yang kesal dengan tingkah Jed saat rapat membawanya ke pemakaman, dan menunjukkan mayat Toby yang tewas mengenaskan. Sontak Jed yang melihat langsung kaget, tak menyangka bahwa Toby benar-benar telah tewas. Dan semua yang terjadi di kota itu memang benar adanya. Ya, terkadang emang ada tipikal orang kayak gini teman tante. Dikasih taunya harus langsung to the point. Coba kalau dari awal dia dikasih lihat jenazah Toby, pasti gak bakalan aneh-aneh dia. Tanpa terasa, hari pun menjelang malam. Tampak Sheriff Boyd, Pastor Cathy, dan beberapa warga mengantarkan Frank masuk ke dalam kotak di tengah kota, bersiap untuk menerima hukumannya. Lalu, ketika akhirnya malam tiba, para monster yang melihat mangsa empuk langsung berkerumun di sekitar kotak. Sementara Frank hanya bisa terduduk ketakutan. Dan keesokan paginya, Sheriff Boyd pun sibuk membereskan potongan-potongan tubuh Frank yang berceceran di dalam kotak, meskipun dengan hati yang berat. Pada saat itu, Jim bersama Ethan yang akan pergi ke restoran Ibu Kenny untuk sarapan, kebetulan melewati tempat itu. Dan Ethan pun langsung bertanya apa yang ada di gerobak yang Sheriff Boyd bawa. Jim yang tahu kalau yang ada di gerobak itu pastinya adalah potongan tubuh Frank, bergegas membawa Ethan menjauh dari tempat itu. Sesampainya di kantin Ibu Kenny, mereka bertemu dengan Sarah yang ternyata membantu di sana sebagai pramusaji. Sarah yang melihat mereka pun segera mempersilakan mereka duduk dan bergegas ke dapur untuk menyiapkan pesanan. Pada saat bersamaan, Jed mengajak Kenny ke gudang yang waktu itu dia temukan dan menceritakan tentang penglihatan aneh yang dia lihat waktu itu. Tapi, Kenny menanggapi dengan bilang kalau dia sudah lama berada di kota itu. Selama ini dia tahu gudang itu kosong dan dia tidak pernah melihat hal apapun yang aneh di situ. Mendengar itu, Kenny lalu bilang kalau pasti ada penjelasan yang logis dari semua itu. Dan dia heran kenapa orang-orang di kota itu selama ini tidak pernah mencari tahu. Kenny pun lalu mengajak Jed ke kantor sheriff dan menunjukkan peta di dinding yang penuh dengan pin-pin kecil. Yang mana pin-pin itu menunjukkan setiap wilayah asal dari penduduk kota. Dengan kata lain, semua penduduk kota itu berasal dari negara bagian yang berbeda di Amerika. Dan entah bagaimana caranya, secara ajaib melintasi kota itu dan berakhir dengan terjebak di sana. Kembali ke Ethan yang masih berada di kantin. Victor tiba-tiba menghampirinya sambil bilang kalau pohon-pohon yang dia cek kemarin sepertinya berpindah 4 inci. Victor lalu mengeluarkan gambar yang dibuatnya, sambil bertanya apakah anak laki-laki berbaju putih yang kemarin diceritakan Ethan sama dengan anak laki-laki yang digambarnya. Ethan pun mengangguk, pertanda itu adalah anak laki-laki yang sama. Tak lama, Jim kembali dari toilet, dan begitu melihat Victor yang duduk di meja Ethan bersama gambar aneh yang dibuatnya, dia otomatis jadi marah. Mengira Victor adalah lelaki aneh yang suka mengganggu anak kecil dan mengusirnya keluar dari kantin. Padahal Ethan sudah bilang kalau Victor adalah temannya dan dia tidak mengganggunya. Sepulangnya ke rumah, Victor lagi-lagi menghampiri Ethan yang sedang sendirian di dapur lewat jendela rumah dan mengajaknya berpetualang bersama. Ethan tentu saja tertarik dan dengan santai mengikuti Victor masuk ke dalam hutan. Sepanjang jalan, Victor menceritakan kalau dulu dia juga pernah bertemu dengan anak laki-laki berbaju putih itu. Tapi sekarang dia tidak pernah melihatnya lagi. Terakhir dia melihatnya, dia masih seusia Ethan. Dengan kata lain, Victor lah orang yang paling lama berada di kota itu.
Dia bahkan sudah ada di sana saat kota itu masih belum ada siapapun. Tapi, waktu Ethan bertanya bagaimana cara dia bisa sampai ke situ, Victor tak mau menjawabnya. Mendadak, mereka melihat sekelebatan bayangan si anak berbaju putih dan bergegas mengikutinya. Sementara itu, Jim dan Tabitha yang berada di rumah sangat kaget saat mengetahui bahwa Ethan menghilang. Yang mereka temukan hanyalah tongkat penyangga milik Ethan yang tergeletak di belakang rumah. Kembali ke Ethan dan Victor yang terus mengikuti anak berbaju putih sampai akhirnya tiba di sebuah pohon berlubang yang diberi nama pohon jauh oleh Victor. Victor menamai pohon itu demikian karena pohon itu bisa membawa orang ke tempat yang jauh. Hanya saja, di mana orang itu akan kembali muncul nantinya, tidak ada yang bisa tahu secara pasti. Bisa ke tempat yang dekat, tempat yang jauh, dan bahkan bisa saja malah terjebak di dalam gunung. Mendadak, Victor mendengar suara anjing menggonggong dan juga melihat sekelebatan bayangan masa lampau muncul di ingatannya, membuat kepalanya terasa sangat sakit. Dia pun lantas mengajak Ethan untuk segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jim dan Tabitha yang sedang mencari Ethan bertemu dengan beberapa anjing yang terus menyala. Untungnya, Victor datang dan menembakkan pistol yang dibawanya ke atas untuk mengusir anjing-anjing itu. Tapi, Jim yang jadi sangat kesal saat melihat Victor lagi-lagi ada bersama Ethan, langsung menyuruhnya menjauh dari putranya. Untung saja si Victor bawa pistol, kalau enggak bisa habis dia dihajar sama Jim. Sepulangnya ke rumah, Victor menemukan sebuah gambar lama yang dibuatnya, dan teringat lagi kenangan masa kecilnya yang lain. Saat di mana dia melihat anak berbaju putih itu, dan seluruh warga kota semuanya tergeletak di jalan, tewas dengan mengenaskan. Perasaan Victor pun otomatis jadi nggak enak. Seakan-akan dia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi di kota itu. Keesokan harinya, saat keluarga Jim kembali makan sarapan di kantin Ibu Kenny, Sarah mendadak mendengar dan melihat ukiran tulisan di lengannya yang menyuruhnya untuk membunuh Ethan. Tak lama, Sarah pun kejang dan pingsan secara tiba-tiba. Sementara itu, Victor yang tinggal di rumah koloni mendadak menggali banyak liang kubur di depan rumah sambil berkata bahwa kali ini dia harus menyiapkan semuanya. Kembali ke Sarah yang sudah sadar dan terlihat membawa sebuah pisau lipat kecil. Kelihatannya dia akan menemui Ethan. Ethan yang melihat Sarah tentu saja senang. Begitu juga dengan Jim dan Tabitha yang senang Sarah mau bermain dengan Ethan. Sarah pun lalu menemani Ethan bermain roda putar di depan rumah. Dan tak lama sesudahnya, dia mengajak Ethan untuk menyambangi peternakan milik kakaknya Nathan yang letaknya tidak jauh dari situ. Ethan yang senang akan melihat banyak hewan tentu saja setuju. Tapi ternyata Tabitha juga ingin ikut. Sarah pun mau tak mau membawa Tabitha bersama mereka. Sesampainya di peternakan, Sarah memancing Tabitha ke sebuah gudang dan menguncinya. Wah, kelihatannya dia benar-benar akan membunuh Ethan nih teman tante. Pada saat bersamaan, Nathan yang tidak sanggup lagi menanggung rahasia Sarah karena ikut merasa bersalah, akhirnya menceritakan semuanya pada Pastor Cathy, berharap setidaknya itu akan mengurangi beban hatinya. Nathan tentunya menceritakan itu dengan harapan agar Pastor Cathy merahasiakannya. Dan setelah mendengar itu semua, Pastor Cathy langsung bilang kalau harusnya Nathan lebih dini menceritakannya dan mengajak Nathan bergegas untuk mencari Sarah. Awalnya, Nathan mendatangi kantin Ibu Kenny untuk mencari Sarah, tapi Sarah tidak ada, sehingga Nathan pun kembali ke peternakannya. Begitu tiba di sana, dia langsung melihat Sarah yang mengarahkan pisau lipatnya ke arah Ethan. Nathan otomatis berusaha menenangkan Sarah, dan ketika Ethan akhirnya terlepas dari genggaman Sarah dan beranjak menjauh, Nathan segera menahan tubuh Sarah. Sayangnya, dalam pergulatan itu, pisau lipat Sarah tidak sengaja mengiris leher Nathan, sehingga membuat darah mengucur tidak terkendali dari leher Nathan, membuatnya tewas seketika. Pastor Cathy yang baru saja tiba tak mampu berbuat apa-apa, hanya bisa menatap tajam pada Sarah. Sedangkan Ethan yang terus berlari, secara kebetulan berpapasan dengan Julie yang sedang bersama Alice dan Fatima, yang tentu saja heran melihat Ethan yang menangis ketakutan. Setelah mendengar sekilas cerita Ethan, mereka pun memanggil Jim, yang datang sesegera mungkin ke peternakan bersama beberapa warga lainnya. Dan betapa leganya Jim
saat melihat Tabitha juga Ethan yang baik-baik saja. Tak lama, Pastor Cathy muncul dari belakang peternakan, sambil menggelengkan kepala pada Sheriff Boyd, menandakan dia tidak bisa menangkap Sarah yang sudah lari jauh masuk ke dalam hutan. Melihat itu, Sheriff Boyd pun berkata pada Jim, kalau Sarah kembali, maka mereka akan menghukumnya. Dan jika tidak kembali, maka berarti Sarah pastinya sudah menjadi santapan para monster. Akhir episode 5 pun diakhiri dengan Julie yang malam itu menginap bersama keluarganya untuk menghibur Ethan yang masih dalam kondisi syok. Demikianlah akhir episode 3, 4, dan 5 serial thriller From ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.